Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dalam mata kuliah evaluasi pendidikan yang diampu oleh Ibu Mega Selvi Maharani MPD dan kami yang beranggota Citra Puspa Anindya 21531028 dan Evri Juliansa 21531044. Dalam kesempatan ini kami akan membahas tentang tingkat kesukaran dan daya pembeda dan teknik menghitung tingkat kesukaran dan daya pembeda butir soal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran butir soal mengacu pada sukar atau mudahnya suatu soal bagi siswa untuk dijawab. Soal yang memiliki tingkat kesukaran yang rendah akan lebih mudah untuk dijawab, sementara soal dengan tingkat kesukaran yang tinggi akan memerlukan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam. Dalam konteks pembelajaran, tingkat kesukaran butir soal dapat digunakan untuk menilai apakah butir soal yang dibuat sesuai dengan tingkat pembelajaran dan kemampuan siswa. Menurut Arifin, perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Suatu soal tes hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah. Jadi, tingkat kesukaran soal adalah seberapa mudah dan seberapa sulitnya suatu soal bagi siswa. Selanjutnya, pengertian daya beda. Untuk mengetahui intensitas sebuah soal dalam kesukaran, dibutuhkan sebuah daya pembeda, yaitu kemampuan antara butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi yang diujikan dan peserta didik yang belum menguasai materi yang diujikan. Menurut Zainul, daya beda butir soal ialah indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok yang berprestasi tinggi dari kelompok yang berprestasi rendah di antara para peserta tes. Menurut Carles dan Ricard, indeks daya pembeda soal mengukur bagaimana baiknya sebuah soal membedakan tingkat kemampuan siswa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Evri Juliansa. Baiklah, di sini saya melanjutkan yaitu tentang teknik menghitung tingkat kesukaran. Nah, analisis tingkat kesukaran dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya sesuatu soal. Cara menghitungnya itu ada rumus menurut Ari Kunto. P sama dengan B per JX. P adalah indeks kesukaran, B adalah jumlah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, JX adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Yang selanjutnya itu ada rumus menurut Arifin, bahwasanya P sama dengan sigma B per N. P itu tingkat kesukaran, sigma B jumlah peserta didik yang menjawab benar, N itu jumlah peserta didiknya. Yang selanjutnya itu ada rumus lain yang digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran soal uraian sama dengan soal pilihan ganda, yaitu TK sama dengan SA plus SB per IA plus IB kali 100%. TK itu indeks tingkat kesukaran butir soal, SA jumlah skor kelompok atas bawah, SB jumlah skor kelompok bawah, IA jumlah skor ideal kelompok atas, IB jumlah skor ideal kelompok bawah. Nah, setelah indeks tingkat kesukaran itu diperoleh, maka harga indeks kesukaran tersebut diinterpretasikan pada kriteria berikut. Kalau dia 0-15%, maka itu sangat sukar, sebaiknya dibuang. Kalau 16-30% itu sukar, 31-70% itu sedang, 71-85% itu mudah, 86-100% itu sangat mudah, sebaiknya juga dibuang. Selanjutnya itu ada teknik menghitung daya pembeda. Daya pembeda ini bahwasanya kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Ini ada rumusnya menurut Ari Kunto, bahwasanya DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB.
Bahwasanya DP itu indeks daya pembeda, BA itu banyak peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, BB banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, JA banyaknya peserta tes kelompok atas, JB banyaknya peserta tes kelompok bawah. Selanjutnya itu kriteria indeks pembeda. Kalau 0 sampai 0,19 itu jelek, 0,20 sampai 0,39 itu cukup, 0,40 sampai 0,69 itu baik, 0,7 sampai 1 itu baik sekali, dan kalau negatif itu tidak baik dan harus dibuang. Mungkin itu dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan, belajarlah seperti sungai yang mengalir. Ilmu tak kenal waktu, teruslah berupaya. Setiap pengetahuan seperti bintang yang berkelip. Jangan pernah berhenti, dunia akan terbuka luas. Demikianlah akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.